وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa mengiringi kehidupan kita. Mustahil kita bisa hidup di dunia nanko kalau bukan karena nikmat dan limpahan karunia dari Allah. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu betul-betul hanya kepadanya beribadah. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, di hari ke-7 di bulan Syawal masih Allah berikan taufik, masih Allah berikan hidayah, sehingga masih ringan langkah kaki kita menuju rumah Allah melaksanakan rangkaian ibadah di subuh hari kini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang istiqamah dalam beramal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Dan sembahlah, ibadahilah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Kemudian salawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, salah satu ayat yang begitu acoknya kita dengar di bulan Ramadan, yaitu ayat tentang puasa. Dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi Bapak Ibu, Allah sampaikan di situ tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa, terutama ibadah puasa Ramadan itu adalah la'allakum
tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Lah selesai kita puasa, ibu-ibu. Ada yang puasa 29 hari, ada yang puasa 32 hari. Lai ada takwa tu di hati kita. Baalo caranya tahu tu ustaz ada takwa tidak. Maka kita nilai jo indikator-indikatornya, hasilnya, outputnya kecil-kecil orang gini. Bila dinilai? Ya setelah Ramadan. Lah tiba di bulan Syawal ko, baru di situ nampak indikasinya, hasilnya, buktinya. Apa buktinya? Setidak-tidaknya dua. Kau yang menjadi kajian subuh kita. Jadi nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam diri seseorang tu Bapak Ibu akan membuahkan setidak-tidaknya dua hal. Artinya, kalau ada iko di dalam diri awak, insya-Allah kitalah termasuk bahagian dari muttaqin itu. Yang pertama adalah istiqamah. Continue dalam beramal. Berkelanjutan. Kata Nabi, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang paling dicintai Allah itu adwamuha, yang didawamkan, yang paling didawamkan, yang paling dikontinukan, yang dilakukan secara terus menerus tanpa memandang waktu, tanpa memandang bulan, tanpa memandang tempat. Wa in qalla, walaupun kelihatannya amalannya sedikit. Amalan yang dicintai Allah, yang kontinu. Kalau bahasa pemerintah kini, yang berkelanjutan. Jangan sampai di bulan Ramadan semangat ibadah, tetapi di bulan lain tidak dilanjutkan. Nah kemudian, ya, ulama-ulama kita menyampaikan tentang bagaimana pentingnya istiqamah setelah Ramadan. Di antaranya seorang ulama dalam mazhab Hambali, nama beliau Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, inna min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda dikabulkan, diterimanya amal seseorang itu oleh Allah, yaitu al-hasanatu ba'daha, yaitu dia memiliki semangat untuk tetap melakukan kebaikan itu setelah selesai bulan Ramadan. Bahkan dengan tegas lain beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang yang terus melakukan ibadah puasa setelah ibadah puasa di bulan Ramadan, itu sebagai bentuk tanda dikabulkannya, diterimanya puasa Ramadannya. Karena Allah apabila menerima hambalan seorang hamba, Allah akan berikan taufik, berikan petunjuk dan pertolongan sehingga hamba itu tetap bisa melakukan amal-amal saleh setelah Ramadan. Nah kini balik kita bertanya ke diri awak, lai bakal juan-juo amal-amal yang selama puasa tu Bapak Ibu? Lai?
Kalau solat subuh berjamaah, akulah ada buktinya kau. Lah nampak di situ. Apa-apa hadir, ibu-ibu hadir. Tapi apakah jamaah subuh Ramadan sama banyaknya je subuh hari biasa? Kalau nilai bu, beda. Dah. Bersyukurlah kita Bapak Ibu yang masih punya semangat melanjutkan semangat berjamaah di selesai Ramadan. Karena insya-Allah itu tanda salat berjamaah kita di bulan Ramadan diterima Allah. Kemudian puasa. Lah ada Bapak Ibu nalah puasa 6. Lah ada mulai atau lah ada nan selesai. Oh, sibuk barat. Sagan wa ustaz minantu surah makan wa puasa ba ada cerita tu gitu. Boleh. Karena memang secara uruf kebiasaan kita bulan Ramadan bulan Syawal ko memang banyak acara-acara undang-undangan makan. Apakah baralik itu syukuran terserah. Tapi yang jalan Bapak Ibu, jangan lupa paling tidak sisihkan 6 hari di bulan Syawal ko untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Puasa apa tu? Puasa 6 kalau istilah orang kitanya. 6 hari bulan Syawal. Man shama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahri. Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, lainnya dia berpuasa 1 tahun penuh. 29 30 hari puasa Ramadan. Tiba bulan Syawal ditambah puluh 6 hari. Pahalanya seperti awak puasa full 365 hari setahun. Tak karugi awak kalau boleh tinggalkan tu Bapak Ibu. Ya. Ibarat orang karajo lah kau Ibu ya. Ada orang karajo penghasilannya 1 juta sehari. Sehari Bu, tak seminggu dah. Sehari. Dia mau Ibu ambil menantunya kok kalau 1 juta gajinya sehari. Berarti dalam putaran setahun gajinya kalau ya sehari 1 juta berarti 360 jutaan. Sesuai dengan jumlah hari yang ada setahun. Nah kemudian nan orang ko atau taruhlah kita ko ya, anggap seko diri awak punya penghasilan 1 juta sehari. Ada orang menawarkan kepada kita karajo selama 36 hari tapi penghasilannya sama dengan penghasilan kita selama setahun. Artinya kalau nan biasa kita karajo gaji awak 1 juta sehari, nan tawaran orang ko penawarannya gajinya 10 juta sehari. Kerajonya tak jauh beda je kerajo awak biasa dah. Kerajonya kerajo halal, bukan menjual narkoba, bukan madiang, bukan merampok, bukan korupsi, tidak. Pertanyaan, kalau awak nan ditawarkan pekerjaan itu gaji 10 juta sehari, artinya 36 hari dikerajokan kerajo itu lah tak kumpu rasaki awak setahun, lain namuah kita terima kerja itu atau tidak. Nah itu analoginya, permisalannya Bapak Ibu. Barakah sayangnya Allah ke kita umat Muhammad kah. Memang umat-umat dahulu panjang-panjang semuanya. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh kurang dari situ seketik. Kemudian tambah pokoknya panjang-panjang. Kalau umat Nabi Muhammad kah? Cik Nabi
kanat a'mar ummati baina 60 wa 70 sanah wa aqalluhum ma yajuzu dhalik. Umur umatku itu rentang 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melebihi itu. Ada orang bertanya, apakah hadiah Allah tu Ustaz? Bagaimana itu? Ya, umat Nabi Muhammad kita ku muanya 60, 70 rata-rata, pendek-pendek. Sedangkan umat-umat dahulu ratusan tahun umurnya. Tentu lebih banyak pahalanya, karenanya lebih lama beramal. Oh tidak. Ternyata keadilan Allah itu letaknya bukan di situ. Memang umat-umat terdahulu panjang-panjang umurnya, tetapi umat kita bila bisa? Mulai dari tanggal 2, 3 sampai 5, 6, 7. Berarti kalau lah ada dan mulai puasa di tanggal 2 Syawal petang, berarti ku hari terakhir puasa. InsyaAllah kalau ada yang bisa, alhamdulillah, berarti tinggi semangatnya. Atau kalau tidak, minimal pilihlah hari-hari dan ringan bagi kita. Di awal bulia, di tengah bulia, di akhir bulia, atau dicicil misalnya 2 kali seminggu. Mari cicil, misalnya Bapak Ibu pilih hari Senin atau Kamis. Secara normalnya ya, Senin atau Kamis selama sebulan itu ada 8 hari. Ambil 6 di antara 8 itu. Menurut sebahagian ulama, puasa Syawal ko sekaligus bisa diniatkan sebagai qada, pengganti puasa dan punya hutang selama Ramadan. Bisa di hari puasa 6 itu diganti tanpa mengurangi pahala dari puasa Syawal itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, bisa amalan itu dikerajokan di satu waktu, tapi pahalanya bisa lebih dari cik. Contoh, awak datang dari rumah bau dua dari rumah, kemudian berjalan ke surau, tiba di masjid, dicaliak waktu tinggal lain menjelang iqamat, caliak jam di belakang, tinggal lain 3 minit. Hanya cukup untuk melaksanakan 2 rakaat salat. Ada 3 salat yang disunahkan saya itu. Ada salat sunat wuduk, kena ada salat sunat wuduk di rumah lain. Ada salat qabliyah subuh 2 rakaat, ada salat tahiyatul masjid. Pertanyaannya, mana ngerancak niatnya Bapak Ibu? Salat sunat wuduk kah, qabliyah subuh kah, atau tahiyatul masjid? Salat qabliyah subuh. Kalau diniatkan qabliyah subuh, ketiga-tiganya dapat. Tahiyatul masjid dapat, sunat wuduk dapat, qabliyah subuh itu sendiri dapat. Termasuk juga puasa Ramadan, puasa di bulan Syawal kok. Bisa 3 lah awak dapat pahala. Baca caranya tu Ustaz. Caranya pilih puasa hari Senin dan Khamis tadi. Kalau bisa 3 dapat dah awak. Tapi niatnya bagi nambah hutang puasa kok. Nambah hutang puasa, niatkan di situ Bapak Ibu, ya Allah, berpuasa kini puasa qada, mengganti puasa bagi nak punya hutang. Jadi walaupun Bapak Ibu nan berhutang, niatnya mengqada, tapi nan 2 mai ikut belakang. Puasa nilai puasa Syawal dapat, nilai puasa Senin Kamis dapat. Para kesayangnya Allah kawak Bapak Ibu, cie kerajonya 3 gajinya. Cie kerajo amalan awak di hari nan sama, tapi dek dikerajokan di waktu yang tepat dengan niat yang ikhlas, 3 dapat. Oh Ustaz, puasa Syawal tu wajib tu sunnah tu Ustaz?
Sunnah. Tak ada ulama mengecekkan wajib. Kan tak berdosa awak kalau nak mengerajukan doh. Yo tak berdosa doh. Oh kalau mereka biarlah ambo indak. Jangan sampai apa namanya Bapak Ibu ya, kita punya prinsip pada itu. Mentang-mentang sunnah biarlah indak. Biarlah indak. Apa? Oh enggak. Salat fajar, salat sunat fajar ya. Boleh di rumah, boleh di surau, di masjid. Yang penting kalau ibu-ibu ingin salat sunat qabliyah subuh atau salat sunat fajar di rumah, jangan sampai talai sembahyang subuh itu saja. Jadi kalau Rasul kata talai, salat di masjid sajalah qabliyah subuh atau salat sunat fajar. Okey. Sediakan 6 hari. Sepakat je keluarga. Esoknya semangat puasa go Bapak Ibu kalau ada kawan. Ajak suami, ajak isteri, ajak anak, ajak cucu kalau di rumah sepakai awak. Kalau 6 hari bulan Syawal kau sepakati hari itu puasa banyak. Jadi ya. Jadi sama-sama makan sahur, sama-sama berbuka, layaknya seperti kita di bulan Ramadan. Semakin banyak kawan-kawan dalam ketakwaan, semakin semangat kita dalam beramal. Maksud ibu-ibu jemaah, banyak kalau puasa hari-hari itu, batu hari itu, bisa lo buka bersama nanti. Ya, kau sama kan tak bulan Ramadan sih ibu-ibu dah ya. Tapi tak usah tu jauh-jauh cari lo ke stasiun Lambuang tu buka puasa. Surau salah. Kalau jauh-jauh kau buka puasa dan banyak kerajaan orang, buka puasanya bersama, tapi kadang mugariknya tak perhatian. Kau dan sayang. Istiqamah. Quran yang lain kita balak-balikkan baca di bulan Ramadan. Lah tibu bulan Syawal lah raya kita lain tersentuh juanya. Dan biasa baca Quran saju sehari bulan Ramadan, bahkan lebih lah 7 hari pula bulan Syawal ke Bapak Ibu lah berajus Quran yang kita baca. Atau semua sekali alun. Nauzubillah. Alai infak sedekah yang dikeluarkan lain keluar je di bulan Syawal ke atau indah. Ikut pengajian rutin selama Ramadan, di malam-malam Ramadan atau di subuh, lain hadir jadi pengajian atau tidak. Jadi Bapak Ibu, ukuran diterimanya amal seseorang itu di bulan Ramadan salah satunya adalah yaitu mampunya melanjutkan amalan itu selepas selesai bulan Ramadan. Pai orang umrah Bapak Ibu. Kalau umrah tu kan kalau haji mabrur. Kalau umrah mabrur lah Bu. Kalau haji itu mabrur, kalau umrah makbulah lah. Soalnya hampir-hampir sama. Artinya ibadah haji dan ibadah umrah yang diterima Allah. Tanda diterima? Tanda diterima amal-amalan selama umrah itu adalah yaitu ketika semangat ibadah di tanah suci itu lain mampu dia bawa ke kampung halaman. Banyak orang cerita kalau lah habis umrah tu dia ambo tak pernah tinggal sembahyang berjamaah Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Alun orang azan lah kalau subuh tu jam 3 mulai di masjid. Masjidil Haram hari tu pula pantang benar dia ambo sembahyang di laman, ambo mesti sembahyang di dalam. Makanya ambo capek pergi ke masjid. Nah pertanyaannya, semangat di tanah suci itu lai ada jo ketika lah sampai ke ladang lawe. Atau na'uzubillahnya Bapak Ibu, ya, lah tibu kaki di bandara internasional Minangkabau itu tiba ladang lawe. Dak takana lai masjid, na'uzubillah. Na'uzubillah. Jadi bagi awak nan pai haji dia agar rezeki oleh Allah pai haji, dia agar rezeki oleh Allah pai umrah. Jangan sekadar untuk
apa namanya, menikmati suasana. Apalagi disibukkan dengan hal-hal nan lain. Kini dengan begitu mudahnya media-media ku Bapak Ibu, banyak terkadang menghilangkan konsentrasi dan kekhusyuan ibadah. Contoh, baru tiba di Masjidil Haram, dah ibadah nak tekanan, tapi apa? Tolong apa cik, mau kau foto cik. Di luar bro. Caliak ambil latar ke Masjidil Haram di luar. Allah diajaklah pembimbing masuk ke musajid. Terpukau mencaliak Kaabah yang selama kuannya dicaliak di poster-poster, di gambar-gambar, caliak di TV-TV. Kini langsung mencaliak terpukau. Tapi terpukaunya bukan dengan berzikir, tapi galop ke kawan dia. Tolong ambil foto. Nampakan Kaabahnya ya. Bukan kirim ke grup kampung apa nanti. Tiuk suri foto. Sedang berdoa, caklah ke kawan. Tolong dia. Bukan tak berarti boleh. Boleh. Ambillah kenang-kenangan terindah awak selama tanah suci itu, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena tujuan awak ke tanah suci itu Bapak Ibu tidak payah berfoto doa. Tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Tapi yang lebih istimewa lain, semangat ibadah itu mampu dipertahankan ketika Allah datang pada ke kampung halaman kita. Nah, itu namanya istiqamah. Kemudian yang kedua, nilai ketakwaan itu Bapak Ibu melahirkan yang namanya muraqabah. Mungkin kalau pernah kita kaji di masjid ko, muraqabah itu adalah satu perasaan yang tertanam di dalam hati seorang muslim, yang merasa dengan seyakin-yakinnya segala ucapan, segala tindak tanduk amal perbuatannya diawasi, dicaliak, diperhatikan oleh Allah. Tidak ada hal yang luput dari pandangan Allah. Walaupun yang memakai menutup dirinya jo pakaian paling hitam, bersembunyi di tampik dan paling kalam sekalipun, tidak akan luput dari pengawasan dari pandangan Allah. Berbeza aja awak. Pandangan awak dibatasi oleh banyak hal. Contoh, ibu-ibu nanado di balik dinding tu, Bu. Saya buat takut. Tak. Alai, Bu punya dompet di belakang balai isinya, Bu, tahu ibu? Tak. Dibatasi oleh dompet tadi. Pandangan awak terbatas, tapi pandangan Allah tidak membatasi apa. Tidak terbatasi oleh apapun, tidak terhijab oleh apapun. An-Nisa ayat pertama Allah katakan, innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah senantiasa raqib, mengawasi tindak tanduk itu. Makanya ada malaikat namanya raqib atid. Raqib atid, tugas dua malaikat go mengawasi, mencatat amal-amal kita. Jadi yang mentugas mencatat amal itu bukan Allah. Saya mencatatnya Bapak Ibu. Malaikat. Muraqabah. Orang yang ada sifat muraqabah di hatinya akan berhati-hatinya dalam setiap tindak tanduk. Akan lebih menjaga diri dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan. Dulu ada seorang ulama, seorang guru punya banyak murid.
Dari sekian muridnya yang banyak itu, ada seorang murid yang agak balabih sayang guru kayaknya, sehingga menimbulkan sedikit iri dari murid-murid yang lain. Heran, apa guru kita ko agak lebih sayangnya ke kawan kita nan surang tu. Maka bersepakat mereka go menemui ulama tadi, gurunya menanyakan, wahai guru, apa aku nampak di kami agak terlebih sayang engkau kasih fulan. Dan si guru tak menjawab langsung, tapi beliau ingin membuktikan, menjawab dengan bahasa yang lebih mengena di hati murid daripada sekedar kata-kata. Maka dibagikanlah ke setiap murid kedua, yang pertama ayam dan kedua pisau. Ayam jo pisau. Pasal dari gurunya, pailah kalian kama pun dabiahlah ayam ko dengan syarat indak ada nama celik. Syarat 5 pun pailah. Maka dia gialah masing-masing murid go, termasuk murid yang paling disayang tadi dia gia ayam siku, dia gia pisau, menyebarlah. Ado nan pai ka gunung dicaliaknya orang kiri kan ndak ado nyu dabi ayam. Ado nan masuk ka gua dicaliaknya ndak ada orang nyu dabi ayam tadi. Ado nan pai ke pantai langang orang nyu dabi ayam tadi. Pokoknya masing-masing mencari nyu caliak kiri kanan muka belakang ndak ada orang, dabi ayam. Kemudian balik ke tapak guru, balik melapor, guru, kamilah laksanakan tugas yang engkau berikan. Tetapi tiba-tiba datang dan murid yang disayang guru tadi mencaliak ayamnya masih hidup, tidak ada sedikit pun darah yang menempel di pisau tadi. Menjadi bahan cemoohan. Guru caliak dah tu, murid yang engkau sayangi tapi malah tidak mengerajokan perintah engkau. Akhirnya dipanggil murid tadi, diklarifikasi, ditanya, bakok murid tu, bakok engkau tidak mendabi ayam padahal yang lain mendabi, dan itu perintah bu. Kecik semurid tadi, wahai guruku, ketika aku mencari tempat untuk menyembelih ayam ini, aku tidak menemukan satu tempat yang lepas dari pandangan Allah. Ya, beda tak cara pandangnya bu? Kalau dan kawan-kawan yang lain pandangan orang, kalaunya pandangan Allah. Disitulah si guru menyampaikan ke murid-muridnya lain, kolah alasan nambo lebih sayang ke si fulan ko daripada ke kalian. Kenapa? Kerana tingkat pemahaman ilmunya tidak hanya sebatas yang zahir-zahir saja, tapilah tertanam yang namanya muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah. Dima pun tampik di dunia, kau tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berniat maliang di sebuah toko. Yalah pasang niat, pasang rencana, susun rencana, maliang, ambil apa, ambil apalah di toko tu bu. Nah kemudian ketika masuk ke toko tadi, nyocah lihat tiap sudut ada CCTV, kamera pengawas tu, sudut kiri kanan muka belakang tengah, tabal di atas cik, ada kamera. Tiap sudut ada kamera. Bahkan tertulis tulisan gadang di dinding kedai tadi, toko ini diawasi oleh CCTV. Aktif CCTV. Pertanyaannya, lai jadi je orang tadi maliang. Kalau lai barakahnya Bapak Ibu tak bodohnya roh, lai jadinya maliang. Kenapa? Karena mencari tiap sudut CCTV. Alah gunanya berhasil banalah nyambiak barang di toko tu, tapi sehari, 2 hari, 3 hari setelah itu ditangkap polisi usap penjara. Tahu-tahu nak gunanya. Sehingga suruhlah langkah juniatnya. Tak jadi berbuat malian di toko tadi.
Kerana mencalik ada kamera-kamera yang mengawasi. Itulah gambaran sederhana muraqabah tadi Bapak Ibu. Surui langkah baik maksiat, tak jadi baik maksiat kerana tertanam perasaan dalam hati, Allah senantiasa mengawasi. Keujian kalau kecil Imam Nawawi, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kapanpun. Bertakwalah kepada Allah ketika kamu bersama orang banyak atau ketika kamu dalam keadaan sendirian, jauh dari pandangan orang. Kalau awak beramai-ramai Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin insya-Allah itu soleh sadonya. Kerana banyak orang cari awak. Tapi ketika kita lah dalam keadaan sendirian atau tidak banyak orang memantau kita, di saat itulah ujian keimanan itu berjalan. Yusuf, Nabi Yusuf ketika masih muda menjadi pembantu di kerajaan di Mesir itu. Sehari-hari bersama ratu siapa namanya Bu? Zulaikha ya, Zulaikha. Muda rancak ratu pulau lain. Suatu kali tidak ada yang di dalam kerajaan itu, di dalam ruang itu kecuali hanya Zulaikha. Zulaikha nan rancak, berdua ju Yusuf nan gagah nan ganteng. Tak ada nan jelek. Batu tuik pintu sadonyo. Kemudian Zulaikha dengan pesonanya, dengan pakaiannya yang terbuka, berusaha merayu Yusuf. Bayangkan ibu-ibu, nan merayu tak main-main, ratu. Padahal Yusuf hanya pembantu di kerajaan. Tak sekedar ratu, masih muda, rancak puluh. Nan awak gagah. Tanyaan, kalau bukan kerana iman, lain nama Yusuf lari Bu. Nabi Yusuf lari. Tapi dek kerana iman, kerana Yusuf menanamkan perasaan dalam hati, walaupun ditampik tertutup sekalipun, Allah senantiasa menjaga. Itulah yang membuat Yusuf lari menuju pintu, kemudian ditarik pakaiannya dari belakang oleh Zulaikha. Cabiak dari belakang. Nah, ketika dia terbuka pintu, tiba-tiba ada orang di luar. Hebohlah. Kecik Zulaikha kombek sandiwara deh, orang sadonyo ambo ingin diperkosa oleh Yusuf. Nyombek sandiwara apa? Kumpul ada orang. Tibalah raja. Kemudian mengeceklah seseorang yang dikenal bijak. Membuktikan siapa yang berutuh, siapa yang jujur. Kecik orang bijak ko, cuba lihat pakaian Yusuf tu. Kalau cabiak dari muka, cabiak muka bu, berarti memang nan batua Zulaikha, nan berutuh Yusuf. Tapi kalau cabiak bajunya dari belakang, berarti nan batua Yusuf, nan berutuh Zulaikha. Ketika dia caliak dari mana baju cabiak? Dia belakang, kerana ditarik oleh Zulaikha. Kalau dia mungko berarti Zulaikha ko yang memberontak, Yusuf ko nan salah. Tapi tidak, Zulaikha ko yang punya keinginan, yang tidak ingin melepaskan Yusuf ko dari dekapan nauzubillah. Bisa itu terjadi Bapak Ibu karena tertanam muraqabah. Nabi memilih Nabi Yusuf di penjara bertahun-tahun dibandingkan beliau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itulah setidak-tidaknya buah ketakwaan. Bisa kita buat dalam diri kita. Semakin dalam nan dua dalam diri kita Bapak Ibu, yang pertama istiqamah tadi, dan kedua muraqabah, maka insya-Allah semakin kuat nilai-nilai takwa itu dalam hati awak. Mudah-mudahan selepas bulan Ramadan ko, lah berada 20 kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang lainnya,
kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang mewarisi nilai-nilai keistiqamahan dan muraqabah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang bisa tersampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Dan kerana waktu salat sunat syuruk lama suat, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.